Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu kembali pada kuliah algoritma pemrograman 1. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bahasa pemrograman Python. Operator pada Python sebagian besar mirip dengan operator yang kita kenal pada operator matematika. Operator di sini adalah simbol yang telah ditentukan sebelumnya untuk melakukan operasi tertentu yang paling umum diperlukan pada satu atau lebih operan. Ada beberapa jenis operator yang mendukung bahasa Python. Yang pertama adalah operator aritmatika, yang kedua adalah operator perbandingan atau relasional, yang ketiga adalah operator penugasan, yang keempat adalah operator logika, yang berikutnya operator bitwise, operator keanggotaan, dan operator identitas. Operator aritmatika. Operator aritmatika adalah operator biner, yang berarti operator beroperasi pada dua operan. Python mendukung aritmatika campuran. Pada kasus operan yang mempunyai tipe data berbeda, maka Python akan meluaskan operan yang sifatnya lebih sempit. Sebagai contoh, objek bilangan bulat dia lebih sempit dari objek float, dan float lebih sempit dari objek kompleks. Oleh karena itu, hasil operasi aritmatika integer atau bilangan bulat dan float akan menghasilkan float. Hasil float dan kompleks adalah bilangan kompleks. Demikian pula, operasi pada bilangan integer dan objek kompleks akan menghasilkan objek bernilai kompleks. Berikut adalah tabel yang mencantumkan semua operator aritmatika yang tersedia dalam Python. Sebagai contoh, misal diberikan nilai A10 dan B20, maka A plus B dia akan bernilai 30. A minus B dia akan bernilai minus 10. A bintang B dia akan bernilai 200. Dan yang terakhir, kalau bisa dilihat paling bawah garis miring 2 itu adalah pembagian bulat. 20 dibagi dengan 10 dia akan menghasilkan 2. Sebagai contoh yang lain, jika kita punya B dia sama dengan 9 dan A-nya dia 2, maka hasil pembagian bulatnya dia adalah 4. Berikut adalah contoh scripting program pada Python untuk operator aritmatika. Jika kita punya A sama dengan 10, ini disebut dengan inisialisasi nilai A, dan B-nya 20, ini adalah inisialisasi nilai B. Kemudian ada perintah untuk menampilkan penjumlahan dua bilangan bulat dan perintah untuk menampilkan nilai A, nilai B, dan penjumlahan A plus B, sehingga akan menghasilkan keluaran penjumlahan dua bilangan bulat A sama dengan 10, B sama dengan 20, penjumlahannya dia sama dengan 30. Berikut adalah contoh operator aritmatika yang melibatkan dua tipe data. Yang pertama adalah integer untuk A, dan B dia mempunyai nilai float. Sehingga hasil penjumlahan dari dua tipe data yang berbeda tersebut akan menghasilkan objek dengan nilai yang lebih luas. Dalam arti di sini dia akan menyesuaikan dengan nilai B yang dia merupakan bertipe data float. Yang berikutnya ini adalah contoh ketika dua objek atau dua operan yang berbeda. Yang pertama dia bertipe data kompleks dan yang kedua dia bertipe data float. Karena tipe data A dia bersifat lebih luas daripada tipe data B, maka dia akan menghasilkan data dengan objek kompleks. Operator perbandingan atau operator relasional. Operator ini membandingkan nilai dari kedua ruas dan memutuskan hubungan antar keduanya. Sebagai contoh, misal diketahui variabel A yang dia punya nilai 10
dan variabel B yang dia punya nilai 20. Operator sama dengan yang dilambangkan dengan penulisan 2 kali lambang sama dengan akan memberikan nilai salah atau false karena 10 tidak sama dengan 20. Beberapa operator yang lain adalah tidak sama dengan yang dilambangkan dengan tanda seru dan tanda sama dengan, kemudian operator lebih besar dari, operator kurang dari, operator lebih dari sama dengan, dan operator kurang dari sama dengan. Operator perbandingan. Perbandingan pada bilangan kompleks. Meskipun objek kompleks adalah tipe data angka pada Python, namun perilakunya berbeda dari tipe data angka yang lain. Python tidak mendukung operator kurang dari dan lebih dari, namun mendukung operator persamaan dan pertidaksamaan untuk bilangan kompleks. Berikut adalah contoh scripting pada perbandingan bilangan kompleks. Bisa dilihat bahwa ketika kita punya nilai A 10 plus 1J dan B sama dengan 10 minus 1J, maka kita bisa melakukan perbandingan bilangan kompleks dengan menggunakan operator sama dengan dan tidak sama dengan. Sedangkan pada saat kita melakukan perbandingan bilangan kompleks dengan menggunakan operator kurang dari dan lebih dari, maka akan menghasilkan type error atau not supported between instance of complex and complex. Yang berikutnya adalah perbandingan booleans. Objek boolean di Python sebenarnya adalah bilangan bulat. True dia bernilai 1 dan false dia bernilai 0. Python memperlakukan angka bukan 0 sebagai true. Pada Python, perbandingan objek boolean dimungkinkan. Jadi false bisa kurang dari true, itu berarti dia bernilai true. Berikut adalah contoh program yang nanti hasilnya bisa dicoba sendiri. Yang berikutnya ada operator penugasan. Operator penugasan ini digunakan untuk menetapkan nilai ke variabel. Berikut adalah operator penugasan pada Python. Yang pertama, untuk operator sama dengan, ini adalah operator yang memberikan nilai ekspresi kanan ke operan sebelah kiri. Yang berikutnya ada operator plus sama dengan. Deskripsi dari operator plus sama dengan ini adalah dengan menjumlahkan nilai operan kanan dengan nilai operan kiri, dan operan kiri menerima nilai yang berubah. Sebagai contoh, jika kita punya A sama dengan 10, B-nya 20, A plus sama dengan B akan sama dengan A sama dengan A plus B. Dan oleh karena itu akan diperoleh nilai A sama dengan 30. Begitu juga dengan operator minus sama dengan dan bintang sama dengan. Berikut adalah summary dari operator penugasan. Yang berikutnya ada operator logika. Operator logika pada bahasa Python digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih kondisi dan memeriksa hasil akhirnya. Terdapat 3 operator logika yang didukung oleh bahasa Python. Yang pertama adalah operator AND. Operator AND ini akan bernilai benar jika kedua frasa bernilai benar. Operator OR, kondisi ini akan benar jika salah satu frasa dia bernilai benar. Yang ketiga adalah operator NOT. Jika ekspresi A benar, maka NOT A akan bernilai salah dan sebaliknya. Berikutnya ada operator bitwise. Operator bitwise ini sebenarnya jarang digunakan, tetapi perlu untuk diketahui. Operator bitwise dia bekerja pada bit dan melakukan operasi bit demi bit. Operator ini digunakan untuk membandingkan bilangan biner. Bit adalah ukuran terkecil data dalam komputer dan merupakan kependekan dari istilah binary digit yang digunakan oleh
John W. Tukey saat menulis memo untuk Bell Labs pada tanggal 9 Januari 1947. Bit hanya terdiri dari dua angka, yaitu 1 dan 0. Ada beberapa operator bitwise yang digunakan. Yang pertama adalah operator AND, yang kedua ada operator OR, ada operator XOR, ada operator NOT, ada operator left shift, dan ada operator right shift. Sebagai contoh, pada operator AND, ketika kita punya 10 AND 12, maka akan dikonversi ke dalam bentuk biner, 10 menjadi 1010 dan 12 menjadi 1100. Sehingga hasil AND dari 10 dan 12 ini akan menghasilkan bilangan biner 1000, atau kalau misal dikonversi ke dalam desimal, dia akan menghasilkan nilai 8. Hal tersebut berlaku juga untuk operator yang lain pada operator bitwise, sehingga ada beberapa langkah yang perlu dilakukan, yaitu konversi ke dalam biner dan kemudian hasilnya dikonversi ulang ke dalam bentuk desimal. Yang berikutnya ada operator keanggotaan. Operator keanggotaan adalah operator yang dipakai untuk memeriksa apakah suatu nilai ada di dalam sebuah himpunan atau tidak. Himpunan yang dimaksud dari tipe data berbentuk array seperti string, list, tuple, set, dan dictionary. Operator ini dikenal juga sebagai membership operator. Ada dua operator keanggotaan. Yang pertama adalah operator in, yang dia bernilai true jika nilai yang dicari ada di dalam himpunan. Dan yang kedua adalah operator not in, yang dia bernilai true jika nilai yang dicari tidak ada dalam himpunan. Berikut adalah contoh dari operator keanggotaan. Pada saat kita mempunyai variabel yang bernama var dengan anggotanya atau nilainya adalah string algoritma pemrograman. Kemudian kita punya 5 variabel lain A, B, C, D, E. A isinya adalah string al, B isinya adalah pem, C isinya adalah read, D isinya adalah rock, dan E isinya adalah al. Maka ketika dilakukan cek keanggotaan, apakah A berada di dalam var, maka nilainya adalah true. Apakah B tidak berada di dalam var, maka nilainya adalah true. Apakah C dia berada di dalam var, maka nilainya adalah true. Apakah D dia berada di dalam var, maka nilainya adalah false. Dan apakah E dia berada di dalam var, maka nilainya adalah false. Perlu diperhatikan di sini mengapa A ada di dalam var sedangkan E tidak di dalam al. Perlu diingat bahwa bahasa pemrograman Python dia bersifat case sensitive. Jadi ada perbedaan huruf besar pada al di himpunan A atau variabel A dan huruf kecil A pada variabel E, sehingga A dia di dalam var sedangkan E dia tidak di dalam var. Yang berikutnya ada operator identitas. Operator identitas adalah operator yang bisa dipakai untuk memeriksa apakah nilai sebuah variabel ada di tempat yang sama atau tidak. Operator ini dikenal juga sebagai identity operator. Ada dua jenis operator identitas. Yang pertama adalah is, yang kedua adalah is not. Dalam bahasa pemrograman Python terdapat juga library. Library atau pustaka dalam Python itu adalah kumpulan modul atau fungsi yang telah ditulis sebelumnya oleh pengembang lain yang dapat digunakan untuk mempermudah pengembangan perangkat lunak.
Library dia menyediakan kode yang telah dibuat dan diuji untuk berbagai tugas umum atau khusus yang dapat digunakan dalam program Python. Sebagai contoh library ada NumPy, ada Pandas, ada Math, dan ada Matplotlib. NumPy ini adalah library pada Python untuk scientific computing. Dan Matplotlib ini adalah cross platform. Dia merupakan data visualisasi dan graphical plotting library untuk Python. Terima kasih.